wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. Vicky Izah Rahmawada. Saya adalah peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan wawancara dengan salah satu pejabat publik. Kami akan membicarakan tentang nilai-nilai dasar ASN. Telah hadir bersama saya Bapak Dr. Andes Syamsul Aziz MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat. Ya, gimana Mbak Vicky, sehat juga? Alhamdulillah sehat Pak. Sebelum mulai wawancara, saya persilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam Dr. warahmatullahi Andes wabarakatuh. Syamsul Aziz, Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya rasa cukup perkenalan saya, itu saja. Terima kasih. Langsung saja ya Pak, kita mulai wawancaranya. Seperti yang kita ketahui, ada 5 nilai dasar ASN. Yang pertama, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, disingkat dengan ANEKA. Nah, pertanyaan saya, apakah di lingkungan kerja Bapak sudah diterapkannya nilai-nilai ANEKA, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Langsung saja, di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama sudah diterapkan 5 dasar itu aneka yang tadi disebutkan, akuntabilitas, nasionalisme, yang ketiga tadi Etika publik, etika publik, yang keempat komitmen mutu. komitmen mutu, dan yang terakhir anti korupsi. Iya. Kelima-limanya sudah kita laksanakan karena di PTA Kendari sudah di program, ada program APM, dan kita sudah 3 kali penilaian dapat A, nilai A excellent. APM itu adalah akreditasi penjaminan mutu, dan juga kita juga sudah ikut program ZI atau zona integritas, yang kebetulan memang untuk tahun ini kita sudah berusaha tapi belum masuk usulan. Namun demikian, komitmen kami meskipun tidak diusulkan untuk belum meraih wilayah bebas dari korupsi, tapi kita tetap komitmen untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan akuntabilitas, kita sesuai job masing-masing, kita bertanggung jawab atas kerja yang dibebankan kita, ada pembagian tugas, ada di kepaniteraan, ada di kesekretariatan, yang hakim juga menangani perkara, yang kesemuanya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Berkaitan dengan nasionalisme, kita kebetulan satu kantor itu terdiri dari beberapa suku bangsa yang ada di sini, datang dari berbagai daerah, termasuk saya sendiri datang dari Jawa Timur. Namun demikian, karena rasa nasionalisme, kita tidak membeda-bedakan apakah kita dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Jawa Barat, dan dari bagaimanapun, sebagai bentuk rasa kebersamaan bahwa kita ada di satu negara kesatuan, yaitu negara Republik Indonesia, sehingga tidak ada lagi ini dari mana, kalau memang tupoksinya sama, itulah yang ditanamkan dalam kantor kami sebagai bentuk rasa nasionalismenya. Kemudian yang berkaitan dengan yang ketiga tadi apa? Etika publik. Etika publik. Karena kita datang dari berbagai daerah, kita juga menghormati apa yang berlaku di sini, baik itu secara regional maupun nasional. Tentu di daerah kita di Indonesia kan terdiri dari berbagai suku bangsa, ada kekhususan-kekhususan yang bagi kita pendatang, bukan suku asli di sini, kita harus menghormati tata aturan yang berlaku, baik itu yang sifatnya secara nasional maupun itu yang bersifat kedaerahan, untuk menjaga keharmonisan agar tetap
di kita bisa berjalan selaras, harmonis, supaya tidak terjadi clash antara masing-masing pegawai itu. Iya, Selanjutnya yang keempat mengenai komitmen mutu, Pak. komitmen mutu. Sebagaimana kami telah jelaskan tadi bahwa di kantor kami sudah ada program akreditasi penjaminan mutu, sehingga apa yang kita rencanakan tentang capaian-capaian yang hendak kita capai, yang sudah kita rencanakan, tentu harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, konsisten, sehingga dengan penilaian 3 kali berturut-turut kita dapat A excellent, berarti kita sudah sesuai dan komit dengan apa yang kita rencanakan, dan alhamdulillah kita dapat nilai A excellent. Dan terakhir mengenai Korupsi. anti korupsi. Sebagaimana juga kami jelaskan di depan bahwa kita sudah ZI, sudah ikut program zona integritas, bertekad untuk di sana ada pembagian dua yang hendak kita capai. Yang pertama WBK, wilayah bersih dari korupsi, dan yang selanjutnya nanti kalau WBK sudah didapat, maka kita akan menuju WBBM, yaitu wilayah birokrasi bersih dan melayani. Saya rasa itu. Jadi apa yang ditanyakan oleh Mbak Vicky bahwa kita sudah komit 5 program itu sudah kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Iya, Pak. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, di pelayanannya sendiri di PTA itu mestinya kan ada kendala ya, Pak ya. Nah, kendala Ya. seperti apa yang pernah dialami saat melakukan pelayanan publik? Oke, mengenai kendala karena kita tidak langsung bertemu dengan stakeholder, kita hanya menerima berkas perkara masuk, maka kendalanya adalah di pengiriman, baik dari stakeholder yang mau menggunakan menyampaikan perkaranya, berkas perkaranya ke kita, dan setelah kita memeriksa perkaranya untuk mengirim kembali, itu kendalanya di pengiriman. Namun demikian, itu nanti kita petakan supaya kendala yang kita alami bisa kita tekan sekecil mungkin. Oke. Kalau misalnya ada untuk stakeholder yang kurang melek terhadap hukum itu gimana, Pak? Nah, itu maka kita harus memilah-milah. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan layanan yang sama. Nah, bagi mereka yang kurang melek terhadap hukum atau kurang pengetahuannya di dalam bidang hukum, maka kita akan memberikan beberapa hal apa yang menjadi hak-hak mereka yang mereka tidak tahu, sehingga supaya mereka mendapatkan perlakuan yang sama, kita akan berusaha untuk memberikan rasa keadilan yang sama kepada para pencari keadilan itu. Ya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, kendala tersebut kan merupakan tantangan pekerjaan, ya. Nah, bagaimana Bapak dan rekan kerja yang lain untuk mengatasi kendala dan tantangan tersebut? Nah, kita tentu harus bersinergi, berkomitmen bersama bahwa kita akan memberikan layanan yang terbaik untuk para stakeholder yang membutuhkan, yang berkaitan dengan kita. Tentu dengan ya sama-sama komitmen untuk menyelesaikan, dan itu akan dilaksanakan sesuai bidang masing-masing, dan intinya kita ingin memberikan layanan yang terbaik, layanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Oke. Kemudian berbicara tentang anti korupsi, saat ini kan marak kasus KKN dan gratifikasi. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mengatasinya di lingkup kerja? Nah, kita sudah komitmen bersama bahwa kita harus menolak yang namanya apapun yang itu mengarah pada korupsi. Sehingga
program zona integritas yang kita menuju anti korupsi itu kita sampaikan kepada semua karyawan-karyawati yang ada di sini untuk tidak melakukan tindakan korupsi itu. Untuk pertanyaan terakhir, Pak, ini motivasi apa yang dapat Bapak berikan kepada calon ASN seperti saya dan teman-teman saya agar bisa menerapkan aneka? Oke, saya bisa menyarankan bahwa kepada teman-teman yang sekarang ini ikut latsar, kita harus bersungguh-sungguh di dalam menerapkan aneka itu karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti Mbak Vicky dan kawan-kawan. Untuk itu harus kita syukuri, syukur dalam artian kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, apa-apa yang menjadi nilai baik yang ada di 5 dasar yang harus kita laksanakan itu, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena sebagai orang beragama, apapun yang kita lakukan harus kita niatkan sebagai ibadah. Dengan begitu insya Allah kita tidak akan menyimpang. Kita betul-betul akan melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya karena kita yakin bahwa apa yang kita laksanakan itu sebagai ibadah dan ada nilainya, ada pahalanya di sisi Allah. Sebaliknya, karena itu ibadah, karena itu sudah menjadi kewajiban kita, kalau kita tidak laksanakan, maka tentu kita akan mendapatkan dosa. Dan lebih dari itu, kalau kita mau melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya menerapkan 5 dasar itu, insya Allah apa yang kita dapat berupa penghasilan kita, gaji kita insya Allah akan menjadi berkah. Dan bila mana kita tidak laksanakan itu dengan sebaik-baiknya, betul sama-sama dapat gaji, akan tetapi gaji kita biasanya tidak berkah. Ada saja bisa jadi kita diuji sakit, keluarga kita diberi cobaan yang macam-macamnya. Itu yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu sekali lagi apa yang sudah kita dapat ini kita syukuri dengan melaksanakan kelima dasar itu dengan sebaik-baiknya. Saya rasa itu. Oke, menarik sekali pembicaraan hari ini dengan Pak Samsul Aziz. Intinya meskipun ada kendala, adanya stakeholder yang kurang melek terhadap hukum, maka harus tetap memberikan pelayanan yang sama dan tidak membeda-bedakan. Nah, hal itu juga merupakan salah satu tindakan dari nilai ASN. Dan juga dalam sebuah pelayanan harus ada pengawasan dan pembinaan secara terstruktur dan terencana agar terhindar dari KKN dan gratifikasi. Oke, terima kasih Bapak untuk wawancara hari ini. Semoga wawancara hari ini bermanfaat untuk masyarakat, khususnya untuk para ASN seperti saya. Dan semoga kita semua diberi kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, sekali Amin, lagi amin. Mudah-mudahan. saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Saya akhiri ya, Pak. Ya, terima kasih Wassalamualaikum juga. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.